Cek suara Bapak Ibu, apa bisa terdengar dengan baik? Cek, bisa Pak? Ya, Bisa terima kasih. didengar. Terima kasih Pak Taufik dan Bapak Ibu yang lainnya. Baik, sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya, ini sudah cukup banyak yang hadir Bapak Ibu, Alhamdulillah. Sudah 12 peserta Alhamdulillah yang hadir. Baik, sambil lalu kita mulai Bapak Ibu rekan-rekan karena jam sudah menunjukkan jam 7 lewat. Dan kegiatan kita sudah mulai terekam dan rekan-rekan ini sudah yang hadir sudah cukup banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang pertama Bapak Taufik Hidayat selaku Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMK Negeri 3 Pamekasan, kemudian juga Bapak Ibu Dewan Guru dan juga rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru dari beberapa sekolah, bahkan ada beberapa yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam video conference pada malam hari ini, menyempatkan waktu di waktu-waktu yang seharusnya Bapak Ibu sekalian melakukan istirahat, kemudian juga berkumpul bersama keluarga, namun Alhamdulillah dapat menyempatkan waktu untuk bergabung memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi tentang budaya positif Bapak Ibu. Yang mana diseminasi ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak dari modul 1 Bapak Ibu yang perlu disampaikan atau dibagikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan, baik tentang hal-hal yang telah dipelajari maupun tentang apa yang telah diaplikasikan atau diterapkan dalam sekolah atau di sekolah maupun di kelas yang selama ini telah diterapkan di sekolah kami Bapak Ibu. Tak lupa juga salawat dan salam kita curah limpahkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliau kita sekarang berada dalam dunia penuh terang benderang setelah penuh sebelumnya masa jahiliyah, masa kegelapan, sehingga sekarang kita telah berada pada masa yang Bapak Ibu, dalam masa keilmuan sampai dengan saat ini. Dan Alhamdulillah kita Bapak Ibu sekalian menjadi salah satu bagian dari pendidik yang punya tugas mulia, dan insya Allah juga merupakan tugas yang sejalan dengan misi beliau, yaitu memanusiakan manusia. Salah satunya adalah memperbaiki akhlak kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran rekan-rekan dalam kegiatan diseminasi pada malam hari ini. Untuk menyingkat waktu, karena waktu kita terbatas Bapak Ibu, jadi sejak kami memulai meeting ini, maka waktu yang diberikan pada kita hanyalah kurang lebih 1 jam. Dengan demikian kami akan memulai kegiatan diseminasi ini, dan izin kami akan share screen tentang diseminasi budaya positif.
Mohon maaf Bapak Ibu, apa sudah terlihat di Sudah. ya, terima kasih. Sudah Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Taufik. Kita mulai. Bagi rekan-rekan yang mikrofonnya masih menyala ketika tidak bertanya atau memberikan pendapat, mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu karena dapat menyebabkan gangguan suara. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi diseminasi budaya positif Bapak Ibu, yang mana diseminasi ini dilakukan setelah kami mempelajari tentang modul budaya positif, yang mana dengan melalui kegiatan baik kegiatan mandiri maupun kegiatan kolaborasi, kami memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah. Apakah yang dimaksud dengan budaya positif Bapak Ibu? Adapun yang dimaksud dengan budaya positif adalah lingkungan yang mendukung, aman dan nyaman bagi semua orang, termasuk murid, guru dan staf sekolah. Budaya positif penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan produktif, Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saya sendiri, rekan-rekan juga sama, memiliki peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kami dapat menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Jadi di dalam konsep budaya positif ini, Bapak Ibu rekan-rekan, ada beberapa konsep-konsep inti, diantaranya adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, di mana hal ini semuanya terkait dengan kegiatan kita sehari-hari dalam interaksi dengan murid, guru, dan staf di sekolah. Awal dari diseminasi ini Bapak Ibu, rekan-rekan, ini dimulai dari koneksi dengan materi yang telah pernah kami terima sebelumnya, yaitu yang pertama adalah dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut beliau pendidikan menekankan pada pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid, dan positif adalah lingkungan yang berpihak pada murid sehingga mendukung murid untuk berkembang secara optimal. Jadi di sini Bapak Ibu, budaya positif ini diperlukan agar tercipta sebuah lingkungan yang berpihak pada murid, di mana beliau, Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh yang salah satu pemikirannya adalah menciptakan pembelajaran atau pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, adapun koneksi atau hubungan antara konsep budaya positif ini dengan materi sebelumnya adalah nilai dan peran guru penggerak yang menekankan pada pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Budaya positif adalah salah satu hal yang penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Kemudian materi berikutnya yang juga sejalan atau berhubungan dengan budaya positif adalah visi guru penggerak, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita sudah tidak asing lagi Bapak Ibu rekan-rekan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu
adalah sebuah karakter atau beberapa karakter yang merupakan karakter idaman atau yang dituju oleh murid-murid kita, sehingga nantinya murid-murid kita diharapkan akan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, budaya positif adalah salah satu hal yang penting untuk mendukung tercapainya profil pelajar Pancasila. Konsep yang pertama, Bapak Ibu rekan-rekan, adalah konsep disiplin positif. Jadi kami mulai dari disiplin positif. Beberapa konsep yang berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Apakah yang dimaksud dengan disiplin positif, Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan disiplin positif adalah cara yang efektif untuk mengajari murid untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka. Disiplin positif didasarkan pada prinsip-prinsip yang positif seperti hubungan yang positif, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, penguatan positif, restitusi, dan pertanggungjawaban. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu masih terdiri dari sub-sub konsep yang lainnya yang nantinya semuanya menguatkan atau perlu diterapkan untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah kita. Kemudian konsep berikutnya adalah teori kontrol, yang mana teori kontrol ini adalah teori yang penting untuk dipahami oleh guru. Teori ini dapat membantu guru untuk memahami motivasi murid dan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Kemudian berikutnya juga Bapak Ibu, teori yang terkait dengan budaya positif, yaitu teori motivasi, yang mana teori motivasi ini adalah teori psikologi yang menjelaskan mengapa orang berperilaku dengan cara tertentu. Teori motivasi bertujuan untuk memahami apa yang mendorong orang untuk bertindak dan bagaimana mereka membuat pilihan. Teori motivasi ada dua, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sudah sangat memahami karena ini adalah teori yang sering disebutkan dalam dasar-dasar teori pendidikan atau pembelajaran, Bapak Ibu, yaitu teori motivasi intrinsik yang pertama, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Adapun motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri orang tersebut, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri orang tersebut. Kira-kira yang manakah yang lebih baik Bapak Ibu antara teori ini? Kita lihat kembali. Ternyata teori motivasi memiliki implikasi penting untuk pendidikan, dan guru dapat menggunakan teori ini untuk memahami motivasi murid dan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, adalah teori hukuman dan penghargaan, yang mana kedua-duanya adalah dua cara yang umum digunakan untuk memotivasi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Kemudian hukuman dapat efektif untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan dalam jangka pendek, tetapi hukuman juga dapat memiliki efek samping negatif. Nah, ini. Sedangkan penghargaan dapat efektif untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dalam jangka pendek pula dan jangka panjang. Dan penghargaan juga jika diberikan juga memiliki efek samping yang negatif juga Bapak Ibu. Jadi antara hukuman dan penghargaan ini memang perlu diberikan, akan tetapi dalam jangka pendek saja. Jadi perlu dilakukan hal yang lainnya agar siswa kita yang
melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, ini dapat benar-benar berhenti, dapat benar-benar berubah perilakunya dari pelanggar atau dari melanggar tata tertib, kemudian juga peraturan-peraturan menjadi mematuhi peraturan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Atau kalau kita kaitkan dengan motivasi, ini adalah merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi seorang guru punya posisi kontrol, Bapak Ibu, yang mana posisi kontrol ini atau seorang guru dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi perilaku murid. Ada di dalam hal ini ada 5 posisi kontrol guru yang berbeda, yaitu yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira posisi kontrol manakah yang paling tepat kita gunakan, Bapak Ibu, dalam keseharian kita ketika kita berinteraksi dengan siswa-siswi kita? Nah, ini kita lihat pada slide berikutnya. Ternyata dalam hal ini adalah posisi kontrol yang paling efektif adalah posisi kontrol sebagai manajer atau pemberdaya, yang mana posisi kontrol pemberdaya didasarkan pada kepercayaan dan rasa hormat. Guru yang menggunakan posisi kontrol pemberdayaan atau manajer ini sering membantu untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Guru ini juga sering merasa percaya diri dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kelas. Jadi di antara Bapak Ibu beberapa posisi kontrol yang yang disebutkan 5 posisi kontrol tadi, ini ada satu posisi kontrol yang paling cocok kita gunakan sebenarnya, yaitu posisi kontrol sebagai pemberdaya atau sebagai manajer di sini. Kemudian materi selanjutnya atau konsep selanjutnya yang perlu kita kembangkan di sekolah kita, atau yang akhirnya nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah kita, adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mana 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ini. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan, kita coba untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ini dari tadi agak satu arah karena saya menyampaikan materi, rekan-rekan juga memperhatikan satu arah. Ini coba kita berdiskusi Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita juga punya 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan kebutuhan siswa kita sehari-hari di sekolah kita, Bapak Ibu, rekan-rekan, kira-kira kebutuhan apakah kebutuhan siswa ini yang berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup kira-kira Bapak Ibu? Ya, silakan mungkin salah satu rekan-rekan yang ingin berpendapat mungkin. Jadi ada 5 kebutuhan siswa kita, yang mana 5 kebutuhan ini seharusnya terpenuhi agar siswa kita tidak melakukan pelanggaran, kemudian dapat belajar dengan baik, dan lain sebagainya. Kira-kira kebutuhan bertahan hidup, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kira-kira apa kira-kira Bapak Ibu dalam keseharian siswa kita, dalam kehidupan kesehariannya, kira-kira kebutuhan
bertahan hidup. Ya, mungkin salah satu rekan-rekan, silakan. Ya baik, Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Kira-kira apa Pak Taufik yang atau kebutuhan bertahan hidup ini, Pak? Kira-kira. Baik, Ini butuh contoh Bapak Ibu. baik. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak Yulian selaku narasumber pada Zoom yang bertema tentang diseminasi dalam budaya kerja. Kemudian tak lupa yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta Zoom meeting malam ini. Saya mengikuti apa yang disampaikan Pak Yulian, sangat menarik sebetulnya Bapak Ibu, dari mulai yang disampaikan tadi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara, kemudian beberapa tantangan kita sebagai guru. Seperti ini Bapak Yulian, kalau kita merefleksikan setiap pemikiran Ki Hajar Dewantara perlu diketahui. Ini sebelum ke pertanyaan, boleh Pak Yulian saya menyampaikan. Betul. Pak Yulian ya. Baik, silakan Pak Taufik ya, juga menanggapi dari materi yang agak panjang. Jadi karena memang saya juga ingin tahu Bapak Yulian. Jadi bahwasanya kurikulum Merdeka yang sekarang ini banyak mengutip pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Perlu diketahui juga bahwa berbeda kita itu sebagai guru dulu dengan guru sekarang. Kalau dulu kita sebagai guru, waktu zamannya mungkin guru-guru kita Pak Yulian, mungkin kita itu melihat Bapak Ibu guru itu terfokus pada beliau. Artinya kalau kita sebut itu sebagai teaching style. Teaching style itu adalah segala bentuk kegiatan pembelajaran itu berfokus pada guru. Nah, kemudian siswa, apa yang dilakukan siswa atau murid itu mendengarkan. Berbeda dengan yang sekarang mungkin Pak Yulian ya. Bahwa sekarang itu seperti yang dijelaskan Pak Yulian, bahwa segala bentuk kepentingan pendidikan itu sebetulnya berpihak pada murid, termasuk budaya positif. Itu diharapkan juga berpihak pada murid untuk berkembang sebagai siswa, seperti itu Pak. Nah, jadi ini tantangan Pak bagi kami sebetulnya Pak. Ya. Kita itu sangat memiliki hal yang tertantang. Bagaimana kita itu menjadi seorang pendidik yang bisa mengayomi, kemudian tidak selalu kita itu memberikan apa yang disebutkan tadi, punishment, hukuman dan sebagainya. Sepertinya di kurikulum Merdeka ini sudah terhapus seperti itu. Makanya kita memang perlu kesabaran, ketelatenan, bagaimana kita mendidik siswa ini seperti atau yang dikehendaki tujuan di kurikulum Merdeka, seperti itu Pak Yulian. Nah, kemudian Pak Yulian langsung ke pertanyaan sekarang Pak Yulian ya. Baik, 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Nah ini yang mana ini Pak? Kebutuhan bertahan hidup ini contohnya seperti apa Pak ya? Seperti itu Pak ya? Ya betul. Sebagai siswa kita Pak. Jadi siswa kita harus terpenuhi semua. Kira-kira contohnya apa ini Pak Taufik? Kebutuhan bertahan hidup itu kalau saya berperilaku atau berperan sebagai siswa itu adalah ya belajar salah satunya Pak Yulian. Belajar. Kalau menurut saya Pak Yulian, mungkin nanti ditanggapi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Karena kata Ki Hajar Dewantara itu bahwa siswa yang masuk sekolah itu ibarat seperti kertas kosong, seperti itu Pak ya. Ya, baik. Setelah masuk sekolah baru seperti kertas yang sudah teroret oleh sebuah tinta dengan ilmu pelajaran. Salah satunya itu Pak, belajar, kebutuhan bertahan hidup. Itu dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Jadi salah satu contoh dari kebutuhan bertahan hidup dan juga terima kasih karena beliau sudah, Pak Taufik juga sudah menguraikan beberapa konsep yang telah disampaikan sebelumnya, termasuk koneksi dengan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena beliau adalah Bapak Ibu termasuk sosok yang setiap harinya selalu berinteraksi dengan siswa di sekolah kami. Nah, sehingga beliau ternyata sudah juga memiliki kesadaran bahwa hukuman ini juga walaupun tidak bisa dihentikan 100% mungkin, namun
sudah perlu dikurangi, Mungkin Bapak Ibu yang lain, contoh dari kebutuhan bertahan hidup, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh Bapak Ibu yang harus dipenuhi oleh siswa kita ini agar siswa kita tidak melakukan pelanggaran, kemudian tindakan-tindakan yang negatif dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ahmad Subaidi mungkin? Ya Pak. Ya. Jaringan Pak. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kami. Ya, ini memang sebelumnya mohon maaf karena memang teman-teman dari tadi belum bisa bergabung karena tidak diizinkan mungkin Pak. Iya betul Bapak. Jadi, karena ya saya lupa mengadmit. Alhamdulillah ini sudah masuk semuanya Pak Baby. Iya, kayaknya memang sudah sekitar ada 20 peserta ya. Alhamdulillah Bapak. Ya mungkin Bapak Baby bisa memberikan contoh yang mana saja ini Bapak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk murid kita juga punya 5 kebutuhan dasar ini dan harus terpenuhi. Nah ini kira-kira contohnya yang berupa kebutuhan dasar, kemudian kasih sayang dan lain sebagainya. Silakan Bapak. Karena kalau tidak terpenuhi maka siswa kita akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian. Silakan Pak Subaidi. Terima kasih atas waktunya. Berkenaan dengan kebutuhan dasar manusia di sini di slide ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Pak. Jadi kebutuhan dasar hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Berkenaan dengan kebutuhan dasar manusia, karena memang tentunya manusia hidup itu pasti ada kebutuhan itu Pak. Nah di sini termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi saya ngambil yang pertama ya Pak. Jadi bertahan hidup seperti misalkan manusia itu kan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan tersier itu Pak. Jadi memang yang paling utama kalau untuk bertahan hidup seperti makan, misalkan minum, kemudian juga tidur juga. Yang tidak kalah pentingnya juga bernafas. Itu termasuk juga kebutuhan untuk bertahan hidup Pak, seperti itu Pak. Kemudian kedua berkenaan dengan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, di sini juga memang sesuai dengan kodrat manusia bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga membutuhkan rasa kasih sayang dan juga rasa diterima. Misalkan kalau misalkan dalam keluarga atau misalkan dalam pendidikan dalam kelas ya, ini kan mungkin yang dibahas dari tadi kayaknya memang di konteks pendidikan gitu ya Pak. Ya benar sekali. Jadi memang, iya Pak. Ya. Jadi memang ketika di sekolah itu rasa kasih sayang dan rasa diterima itu juga harus merupakan juga kebutuhan dasar manusia, harusnya di pendidikan. Jadi memang guru juga harus memberikan rasa kasih sayang terhadap muridnya, bagaimana seperti menyayangi anak-anaknya sendiri gitu Pak. Dengan demikian guru itu tidak membeda-bedakan mana murid yang kadang kan ada sebagian yang membeda-bedakan Pak. Kalau yang ada yang berdasarkan kepintarannya, ada juga yang berdasarkan dari tampan tidaknya. Kadang memang pernah saya temukan seperti itu Pak. Ya betul Pak. Dan juga rasa diterima, sehingga kasih sayang dan rasa diterima ini juga termasuk satu kesatuan yang berkesinambungan seperti itu Pak. Ya baik. Mungkin itu sedikit tentang gambaran 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk yang lain mungkin ditambahkan dari teman-teman room ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Hatbedi. Beliau telah memberikan 2 contoh, yaitu yang pertama Ibu Sulis, kemudian Ibu Sulis silakan Ibu Sulis Mawati. Ibu silakan yang mana saja Ibu memberikan contohnya di antara ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar menambahkan Pak ya. Baik Ibu.
menambahkan dari contohnya Pak Subaidi yang mengenai kebutuhan dasar, kemudian kebutuhan pendidikan. Untuk itu ada kebutuhan pemenuhan sosial dan emosional, Pak. Nah, menurut saya itu kan siswa itu perlu merasa diterima dan dihargai dalam lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat. Gitu. Itu contohnya itu siswa itu kan membutuhkan dukungan sosial. Baik yang pertama itu dari keluarga, teman, dan juga peran kita sebagai guru. Bagaimana untuk mencegah seperti bully atau memberikan nasihat, begitu. Kemudian contoh yang lain kebutuhan keamanan, gitu loh. Jadi siswa itu merasa aman, yang terutama di sekolah. Karena kita selain menjadi guru kan juga menjadi pendidik dan orang tua kedua bagi siswa. Jadi kita itu harus memberikan perlindungan. Jangan sampai siswa kita ya kayak contoh-contoh sekolah yang lain toh Pak. Ada yang sampai dibully, ada yang sampai dirundung, naudzubillah. Kita itu peran kita itu di sana gitu. Viral akhir-akhir ini ya Bu Sulis ya. Tentang pembulian itu ya, yang kemarin itu ya. Monggo silakan dilanjutkan Ibu. Iya. Kemudian Pak, kebutuhan pengembangan pribadi. Nah, misalkan kayak siswa itu kan membutuhkan kesempatan. Seperti diskusi kali ini kan memberikan kesempatan kepada para peserta diskusi untuk menyampaikan idenya, kemudian menyampaikan tentang pengalamannya, menyampaikan tentang pendapatnya. Nah, siswa pun demikian. Jadi kita sebagai guru juga saling mendengarkan, saling menasehati, seperti itu. Ya, sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang luar biasa dari Ibu Sulis. Selain memberikan contoh-contoh, beliau juga memberikan beberapa tambahan poin-poin penting yang seharusnya diterima oleh siswa-siswi kita, Bapak Ibu, agar dalam pembelajaran berjalan selaras ya Bu Sulis ya. Jadi siswa kita tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak mendengarkan, mengganggu teman dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu Sulis. Bapak Ibu yang lainnya, rekan yang lainnya, ini sangat menarik sekali ini karena ada 5 hal atau 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ya kita sadar Bapak Ibu rekan-rekan bahwa jika hal ini tidak terpenuhi, inilah yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran, kemudian siswa kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di kelas kita atau hal-hal yang lainnya. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan yang lainnya. Coba saya cek di sini. Ibu Lisna mungkin, Ibu Lisna, saya ingin mendengar suaranya Ibu Lisna mungkin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau selain guru Bapak Ibu ini beliau juga memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi sangat paham sekali tentang bagaimana mengayomi siswa, memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Masih banyak belajar di sini Bapak, tidak seperti mungkin lebih banyak yang lebih mampu. Ya Bapak, berhubung dengan 5 kebutuhan dasar manusia, mungkin di sini dalam lingkupnya pendidikan, yaitu di sekolah ya Bapak ya. Betul Ibu. Ya, menurut saya kebutuhan untuk bertahan hidup itu yang dibutuhkan oleh seorang siswa kita adalah ruangan yang nyaman atau tempat berteduh yang mana yang di dalam lingkungan sekolah itu adalah kelas yang mana nanti merupakan tempat di mana siswa mengenyam pendidikan secara langsung, mendapatkan pendidikan secara langsung, di mana jika kelas tersebut nyaman, bersih, dan efisien mungkin, jadi bisa membuat kelasnya menjadi lebih efektif seperti itu Bapak. Jadi
anak-anak bisa nyaman belajarnya dan bisa menguasai materi dengan baik. Lalu di sini mungkin saya ambil contoh dari kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini dalam ruang lingkup pendidikan, khususnya siswa, mungkin dalam kebebasan mengeluarkan ide-idenya atau pendapatnya, mungkin seperti itu Bapak. Jadi kita selaku seorang guru, jadi harus memberikan kebebasan kepada setiap siswa tanpa adanya diskriminasi, mungkin seperti itu. Jadi semua dibebaskan untuk mengeluarkan pendapatnya, seperti itu. Lalu di sini untuk contoh penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yang mana jika mungkin ada salah satu siswa kita yang memiliki kemampuan lebih mungkin dari sekolah atau dari khususnya dari guru tersebut yang membimbing, mungkin ada semacam pengakuan atau mungkin bimbingan secara khusus seperti itu pada siswa kita. Mungkin ya Bapak ya, atau juga mungkin kalau salah dibenarkan atau diperbaiki. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali Ibu Nah, jadi beliau telah memberikan paparan dan juga contoh-contoh terhadap 5 kebutuhan dasar manusia. Diantaranya yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini digambarkan beliau, salah satunya adalah kelas. Bukan hanya kelasnya, tetapi kelas yang mendukung Ibu ya. Jadi nyaman, enak, sehingga belajar siswa menjadi fokus. Kelas yang mendukung. Betul, yang kelas yang mendukung. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Jadi kita tidak boleh diskriminatif terhadap siswa kita, Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk berpendapat, kemudian juga menyampaikan unek-unek dan lain sebagainya tanpa diskriminasi atau membedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian, iya Bapak. Kemudian juga ketika ada siswa kita yang lebih, misalnya, jadi kita juga harus memfasilitasi Ibu Isna ya. Jadi kita harus memberikan fasilitas, misalkan dengan memberikan pembelajaran pengayaan mungkin Ibu ya. Mungkin, ya iya Bapak. Itu, sehingga bakat mereka atau potensi mereka dapat tersalurkan. Terima kasih Ibu Isna. Sama-sama Bapak, terima kasih. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ke materi berikutnya. Saya slide-nya. Alhamdulillah dari 4 pendapat rekan-rekan sangat luar biasa sekali sehingga dapat menambah pemahaman kita Bapak Ibu terhadap apa yang seharusnya dipenuhi terhadap siswa-siswi kita agar siswa-siswi kita dapat belajar dengan sebaik-baiknya, aman dan nyaman di sekolah atau di kelas tempat belajar mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Apakah yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini adalah sebuah pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang menggambarkan perilaku yang diharapkan di dalam kelas. Keyakinan di kelas dibuat secara bersama-sama oleh guru dan murid dan merupakan hasil dari proses diskusi dan konsensus. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, budaya yang juga harus kita ubah di sekolah kita atau di kelas kita adalah kita tidak bisa menyalahkan siswa kita yang berbuat tidak atau melanggar tata tertib dan lain sebagainya sebelum kita sebelumnya membuat sebuah kesepakatan. Jadi yang lebih baik atau budaya yang lebih baik Bapak Ibu ini adalah dengan membentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi di awal pembelajaran baik itu wali kelas maupun guru mungkin ini membuat sebuah pernyataan kelas di mana keyakinan kelas ini bukan hanya disampaikan oleh seorang guru akan tetapi juga dihasilkan dari diskusi guru dengan siswa, diperoleh dari hasil diskusi guru dengan siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini perlu dibuat terlebih dahulu. Kemudian
Apakah manfaat dari keyakinan kelas ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang kedua, meningkatkan rasa saling menghormati. Yang ketiga, membantu murid untuk memahami perilaku yang diharapkan. Dan yang keempat, meningkatkan tanggung jawab murid. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi ini? Ini adalah proses dialog yang harus dilakukan oleh seorang guru dan siswa ketika seorang siswa melakukan pelanggaran. Yang mana segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada beberapa langkah, ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu membantu siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran untuk merasa dihargai. Jadi walaupun siswa kita bersalah Bapak Ibu, namun kita buat agar dia tidak merasa bersalah. Mereka tetap kita hargai. Hal ini dilakukan dengan mengakui perasaan dan kebutuhan mereka, serta membantu mereka untuk memahami bahwa mereka masih berharga sebagai anggota kelompok meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Artinya walaupun mereka bersalah Bapak Ibu, namun mereka tidak down mentalnya sehingga dapat mengganggu belajarnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah kita naikkan moral mereka walaupun mereka telah melakukan kesalahan, angka yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu mengakui bahwa telah melakukan kesalahan atau siswa mengakui kesalahannya, dan hal tersebut dilakukan dengan mendengarkan pelaku dengan empati dan tanpa menghakimi. Jadi kita tidak perlu menghakimi, akan tetapi kita ajak mereka berdialog agar mereka dapat mengakui apakah apa yang menjadi kesalahannya atau kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah ketiga adalah membantu pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan untuk mengembangkan rencana untuk memperbaiki kesalahan mereka. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, rekan-rekan di sini ada contoh segitiga restitusi yang kami berikan di sini. Ini bagian yang ini kita lewati Bapak Ibu. Ya, kita tunggu Bapak Ibu, ini ada contoh segitiga restitusi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Vivi? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya nak ya, makasih. Maaf Bapak memanggil Vivi pada saat pelajarannya siapa tadi di kelas? Pelajarannya Bapak Lukman. Oh Pak Lukman, ya ada Bapak. Sudah izin ya ke Pak Lukman Vivi ya. Oke, ada beberapa yang Bapak ingin sampaikan Vivi. Bapak mendengar bahwa Vivi kata Tim Tatib dan juga beberapa guru yang lain kalau Vivi itu sering datang terlambat. Apakah benar Vivi seperti itu? Iya benar Pak. Oh ya. Baik. Cuman kesalahan itu biasa, Vivi. Anak berbuat salah, siswa berbuat salah itu adalah hal yang biasa. Yang terpenting adalah atau Bapak yakin bahwa Vivi pasti punya alasan berbuat kesalahan, atau Vivi datang terlambat itu Bapak yakin pasti ada alasan. Bapak Vivi nggak perlu nggak perlu takut, silakan sampaikan pada Bapak. Bapak akan membantu Vivi untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira apa yang menyebabkan Vivi sering datang terlambat itu? Iya Pak, jadi kan saya itu udah berangkat dari pagi. Dari pagi itu saya udah nunggu di pinggir jalan. Oh iya. Iya. Terus kan taksinya itu telat. Oh jadi Vivi datang ke sekolah naik taksi ya? Iya. Vivi, ya. Udah pakai sepeda motor sendiri ya Vivi? Soalnya rumah saya jauh Pak. Oh di mana rumahnya Vivi?
Di daerah Larangan sana ya, jauh di sana. Oke, agak jauh. Jadi naik taksi setiap hari. Ya. Karena apa yang menjadi penyebab naik taksi? Sebenarnya kan naik taksi tidak selalu harus terlambat. Kira-kira apa penyebabnya, Vivi, yang menyebabkan kan terlambat? kalau naik taksi itu kan berangkatnya bareng-bareng gitu Pak, sama teman yang sekolah di sini. Ya. Jadi itu sambil nunggu taksi, sambil nunggu teman juga. Kadang taksinya yang telat atau terkadang temennya yang telat gitu Pak. Iya, nunggunya kira-kira jam berapa Vivi di sana? Dari jam 6 saya sudah stay di pinggir jalan. Sebenarnya sudah pagi ya, cuman taksinya yang agak lambat gitu. Ya oke. Ya oke, tapi walaupun demikian Vivi, kita pada awal pembelajaran kalau Vivi ingat, kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, kira-kira Vivi masih ingat kalau Vivi itu datang terlambat, kira-kira Vivi telah dikatakan melanggar keyakinan kelas yang mana kira-kira kalau Vivi masih ingat itu? Melanggar yang kedisiplinan. Nah, kedisiplinan. Jadi Vivi telah dikatakan tidak sesuai atau melanggar keyakinan kelas kita, yaitu kedisiplinan. Ya. Tetapi walaupun demikian, Vivi telah menyampaikan alasannya tadi, dan saya yakin bahwa Vivi dapat memperbaiki kesalahan itu. Oke, Bapak akan membantu Vivi untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin kalau itu masalahnya adalah taksinya atau mobil penumpang yang Vivi tunggu datang terlambat, kan mobil taksi itu nggak hanya satu ya Vivi, banyak itu. Jadi kalau seandainya Vivi bisa datang lebih awal, kan Vivi bisa ikut mobil taksi yang lainnya. Oke, kira-kira kalau lebih awal bisa kira-kira Vivi menunggu taksi di sana ya? Insyaallah bisa. Ya, saya juga pasti kalau Vivi datang lebih awal itu orang tua terutama ibu itu harus menyiapkan segalanya ya, termasuk salah satunya adalah sarapan dan lain-lain. Bapak juga akan menghubungi ibu ya di sana, ibu atau mama di sana untuk mempersiapkannya lebih awal sehingga Vivi bisa menunggu taksi di sana. Oke, Vivi bisa ya? Bisa untuk memperbaiki kesalahan ini. Oke, kalau Vivi yang sanggup, tidak ragu-ragu sanggup ya? Ya. Bapak akan menghubungi tim tatip menyampaikan bahwa Vivi punya kesanggupan untuk tidak datang terlambat lagi. Mulai besok Bapak juga akan memantau, akan bertanya lagi bahwa memastikan bahwa Vivi tidak datang terlambat lagi. Ya. Oke, itu nak ya. Nanti Bapak juga akan menghubungi orang tua Vivi. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan, ini Pak Taufik muncul kembali. Dipersilakan untuk menanggapi yang terakhir. Mungkin Bapak Waka kesiswaan kita ini karena terkait dengan siswa dapat memberikan awalan mungkin. Yang terkait yang pertama Bapak dengan segitiga restitusi Bapak, jadi ada 3 tahapan langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menaikkan moral siswa kita walaupun salah tapi merasa tidak bersalah Bapak. Kemudian yang kedua adalah membuat mereka mengakui apa kesalahan mereka, namun tidak kita lakukan penekanan dan lain sebagainya. Jadi kita arahkan mereka untuk berdialog. Kemudian yang ketiga kita tanyakan keyakinan mereka, keyakinan yang telah mereka langgar dan apa yang akan dapat mereka lakukan ketika mereka menghadapi permasalahan yang sama. Artinya kira-kira tindakan apa yang sebenarnya mereka harus lakukan. Seperti itu mungkin. Silakan mungkin Bapak Taufik atau rekan-rekan. Ini beliau ini akan memberikan tanggapan karena berkaitan dengan tugas beliau sehari-hari. Dipersilakan Bapak, masih ada waktu. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menarik sekali tadi segitiga restitusi. Kalau bicara masalah pelanggaran oleh siswa, terkadang seperti yang disampaikan Pak Yulian tadi bahwa ada keyakinan kelas yang berupa kesepakatan yang tentunya kita taruh di dalam kelas yang diketahui bersama seperti itu. Kalau di sekolah kami ya di tingkat SMK atau tingkat-tingkat yang lain, SMA, SMP, SD, mungkin sama. Salah satunya moto sekolah seperti itu Pak. Kemudian ada tata tertib sekolah, artinya di dalamnya itu mengatur tentang sanksi pelanggaran-pelanggaran yang harus diterima oleh siswa. Merujuk kepada kurikulum Merdeka ini, Bapak, betul seperti yang dipraktekkan tadi di dalam video, ketika kita menjumpai suatu permasalahan pada murid atau peserta didik kita,
seringkali memang harus dilakukan tahapan-tahapan yang 3 tadi, Pak. Jadi menaikkan moral, betul, saya setuju. Artinya kita tidak boleh langsung memvonis atau menghakimi bahwa siswa yang melakukan pelanggaran itu bersalah, seperti itu, Pak. Jadi kita harus pahami dulu, kemudian naikkan moral anak itu agar anak itu merasa nyaman. Artinya merasa nyaman komunikasinya dengan kita, seperti itu, Pak. Yang pertama. Kemudian setelah tindakan kita yang dilakukan menaikkan moral, maka benar bahwa secara otomatis setelah anak itu tidak mengalami tekanan, dalam arti tekanan karena sudah tidak merasa disalahkan atau divonis bersalah, nah, saya yakin anak tersebut bisa dengan nyaman, kemudian dengan jujur mengakui setiap apa yang dilakukan. Apakah itu murni memang kesalahan dari anak tersebut atau memang karena diakibatkan oleh rekan-rekan atau penyebab dari permasalahan anak tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita memberikan pertanyaan tentang keyakinan jika seandainya dihadapi permasalahan yang sama, apakah kamu seperti itu, apakah akan melakukan pelanggaran atau akan melakukan tindakan yang sama. Jika itu tidak berguna maka jangan, mending dijauhi. Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak. Itu saja. Ya, baik. Luar biasa sekali Pak Taufik atas tanggapan beliau. Mudah-mudahan segitiga restitusi ini dapat menjadi budaya di sekolah kita, Bapak Ibu semuanya, sehingga siswa kita di dalam belajar merasa aman dan nyaman yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih Bapak Taufik. Masih ada waktu Bapak Ibu rekan-rekan, silakan bagi yang ingin berkomentar tentang segitiga restitusi dan juga kaitannya dengan keyakinan kelas. Baik, Bapak Ahmad Subaidi, silakan Bapak. Beliau adalah termasuk guru yang sangat aktif. Guru yang sangat aktif. Mari silakan Bapak Subaidi. Terima kasih atas waktunya, Pak. Baik, Bapak. Berkenaan dengan tadi sangat menarik tentang keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Terutama berkenaan dengan keyakinan kelas, kebetulan saya sudah pernah melaksanakan berkenaan dengan keyakinan kelas itu, dan pada murid itu memang beda, Pak. Artinya sebelum kita munculkan motivasi intrinsik dari masing-masing anak itu supaya nanti memang benar-benar sadar tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak luar. Artinya memang murni dari kemauan anak-anak itu sendiri. Dan kemudian berkenaan dengan segitiga restitusi juga alhamdulillah sudah pernah melaksanakan. Kebetulan ada salah satu anak yang melakukan pelanggaran seperti itu. Akhirnya saya coba panggil. Kemudian kalau menurut saya itu hampir sama dengan kalau di tingkat SMP, SMA itu kan ada kayak guru BK itu ya, Pak. Jadi kalau sini kan memang tidak ada guru BK untuk langsung ditangani sendiri, Pak. Iya, jadi memang untuk penanganannya harus memang wali kelasnya, terutama wali kelas yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di kelas itu. Jadi saya coba panggil, kemudian coba tanyakan sesuai dengan tahapan seperti yang disampaikan Bapak Julian tadi, bahwa menstabilkan identitas dulu, kemudian juga validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi hampir sama dengan kita mengkucing. Jadi kita tidak pas langsung mengarahkan kamu ini seperti ini. Nah, jadi bukan seperti itu. Jadi yang saya laksanakan kita mengarahkan, memancing bagaimana anak-anak itu sadar sendiri. Jadi memang sesuai dengan
tahapannya segitiga restitusi itu menstabilkan identitas dulu, kemudian juga validasi tindakan yang salah, misalkan kamu ini kira-kira kalau menurut kamu ini nak bagaimana yang sudah nak kerjakan ini benar apa salah, kira-kira bagaimana? Ya Pak, salah Pak. Oh ya, kalau salah kira-kira bagaimana? Terus kira-kira untuk selanjutnya apa langkah yang akan anak Andi lakukan untuk berubah menjadi lebih baik misalkan, atau untuk memperbaiki yang sudah terjadi. Jadi memang mengarahkan bagaimana anak-anak itu motivasi listriknya muncul sendiri, dan juga menjadi tujuannya kan memang supaya lebih baik seperti itu kan Pak. Ya, untuk menciptakan kondisi murid itu, memperbaiki kesalahan mereka sehingga nanti harapannya untuk kedepannya tidak terulangi kembali, sehingga nanti memang sesuai judul diseminasi budaya positif di sekolah itu memang akan muncul seperti itu Bapak. Mungkin itu sedikit berbagi pengalaman. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Suwedi. Beliau ternyata di sekolahnya sudah pernah menerapkan tentang segitiga restitusi ini. Menurut beliau, seandainya di sekolah SMP maupun di SMA, langkah-langkah ini sering dilakukan oleh BK atau BP seperti itu. Namun karena sekolahnya sekolah dasar, maka langsung ditangani oleh guru kelas, atau dalam hal ini adalah guru kelas ya Pak Boydi ya. Ya betul Pak. Wali kelas masing-masing ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, masih ada waktu Bapak Ibu, kurang lebih 2 menit lagi. Dipersilakan bagi yang ingin berbagi, kemudian menyampaikan pernyataan tentang koefisien restitusi, maupun tentang segitiga restitusi, maupun tentang keyakinan kelas. Dipersilakan Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri nanti Bapak Ahmad Subaidi, saya minta tolong untuk foto bersama Pak, untuk difotokan Pak dengan print screen mungkin Pak, atau gimana caranya nanti Pak? Siap. Ya. Siap Pak, mungkin untuk yang lain bisa open kamera Pak. Nanti coba saya screen Pak. Ya. Karena ini ada beberapa yang masih belum open kamera mungkin, atau gimana? Ya, oke. Baik. Bapak Ibu, sebenarnya masih sangat menarik diskusi kita atau materi kita pada malam hari ini, namun waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir untuk mengikuti diseminasi ini dan bahkan memberikan pendapat yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan bersama benar nantinya akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita masing-masing. Terima kasih semuanya. Kemudian wabil khusus Bapak Taufik dan Bapak dan Ibu rekan-rekan yang lainnya, Bapak Ahmad Suwedi, terima kasih. Mohon untuk buka videonya dulu Bapak Ibu, kemudian kita foto bersama. Saya minta tolong Bapak Ahmad Suwedi untuk mengambil dan nanti kita diberikan di grup nanti Bapak. Ya, baik. Ya Bapak. Gayanya bagaimana ini Pak? Gayanya dipandu Bapak Subaidi? Gayanya Pak, apa literasi atau bagaimana? Apa literasi atau gimana Pak? Terserah ini Pak. Terserah Bapak ini. Oh, jempol dulu, ini seperti Ibu Sulis. Ya, siap. Jempol dulu seperti Ibu Sulis. Ya. Siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya. Kemudian gaya apa lagi? Bapak Taufik, gaya gimana ini Pak Taufik? Literasi, baik, literasi Bapak Ibu. Sebagai salah satu amanah juga dari kurikulum Merdeka. Literasi. Kok bentar lah, banyak yang nggak muncul Pak. Apa jaringan? Mungkin jaringan mungkin Pak Taufik. Banyak yang muncul tadi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Subaidi dan Bapak Ibu rekan-rekan, terima kasih waktunya 1 jam. Terima kasih kembali. Ya. Selamat melaksanakan aktivitas atau beristirahat. Sekali lagi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.